Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini saya akan memberikan review gambaran dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Oke, langsung aja kita lihat di chart ya. Pergerakan dari XAUUSD ya, kalau kita lihat yang terakhir kan kita menghitung dari metode wave ya. Ini wave 1, wave 2, wave 3, dan ini dalam penurunan di beberapa hari kemarinnya dimasuk wave keempat. Apakah ini sudah masuk pada wave kelima? Kalau secara periode atau waktu sih memang cepat sekali ya. Dari wave keempat ini kemarin terjadi penurunan hanya membutuhkan 2 hari ya, dari posisi hari ini ya, hari Selasa dan hari Rabu kemarin ya. Di sini kalau kita lihat dan perhatikan secara waktu sih memang lebih cepat ya, tapi kalau secara target range ya atau pergerakan penurunan dari harga sendiri ya, kalau kita ukur ini sebenarnya udah masuk, udah pas ya pengukuran di mana dari volume dari pergerakan penurunan ini dan penurunan ini sama. Nah, itu yang menjadi terlihat posisinya seperti itu, dan dia tidak menekan lebih awal, tapi di sini sudah terjadi penolakan. Ini yang kita identifikasi di awal adalah seperti itu ya. Makanya saya bilang apakah ini masuk kepada wave kelima ya. Tapi secara perhitungan dari kondisi pergerakan saat ini kecenderungannya sudah mulai terjadi tekanan buyer ya, setelah dia gagal bearish engulfing yang candle hijau dimakan oleh candle merah ini, dan di sini terjadi pembentukan kenaikan. Tapi hati-hati ya, kalau kita perhatikan dari volume yang terbentuk di time frame H4 ataupun di H1 nanti kita lihat ya, volume yang terbentuk di sini tuh bukan impulsif yang besar gitu, bukan seperti ini, tapi kecil, dan biasanya kalau kita lihat dari candle kecil seperti ini ya, hati-hati, nantinya ada area di mana posisinya bisa langsung bam, dan kita melihat potensi kenaikan ini kalau kita kejar ya. Ini saya berbicara pengalaman ya, kalau kita kejar, wah ini kelihatannya udah dipancing untuk buy. Biasanya kecil, tapi memang kita nggak tahu ya, kita ngukurnya sampai berapa tingkat kenaikannya. Minimal kalau kita lihat dari story sebelumnya, di sini ada 1780, kemudian ada 1784 ya. Ini nanti kita lihat nih 84 ini apa. Terus kemudian high yang tertinggi terakhir kan 1788. Ya, di situ ya, itu yang menjadi apakah area itu akan terjadi kegagalan dari kenaikan hari ini ya. Kan kita lihat ini ada 1788 ya, ini ada area resisten. Nah, di sini ya 88.120 saya pasin dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu. Kalau itu tadi saya ulangi lagi ya, kalau biasanya kalau terjadi pergerakan naik tapi dengan volume yang kecil seolah-olah ada perkumpulan buyer yang akan mendorong kuat, ini malah hati-hati, nantinya seller bisa masuk dan langsung memakan dari beberapa candle ini tinggal tunggu pembalikan aja sih kalau di time frame H4 ya, sampai dengan jam saat ini jam 16.00 ini tunggu pembalikan candle aja. Kalau ada muncul candle warna merah sih kemungkinan itu sudah bertanda seller sudah masuk, minimal akan terjadi pembentukan sideways atau pembentukan chart pattern. Biasanya terjadi seperti itu. Kita lihat di time frame 1 jam ya, di time frame 1 jam sendiri, sebentar kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan di sini ya, perhatikan ya, dari swing yang terjadi ya, ini dua area ini, kalau kita tadinya kita bahas ini ya, ini ternyata gagal membentuk Quasimodo ya, ini gagal karena ini sebenarnya kita coba karena pembentukannya juga tidak terlihat bagus ya. Kalau ini kan memang ya insya Allah lah ya, kalau kita lihat ini masih ada peluang di mana ini membentuk higher high, ini kemudian
higher low-nya, kemudian dia break higher high, dan higher low-nya di breakout lagi membentuk yang namanya lower low. Nah, lower low, Anda perhatikan lower low di sini dia naik ini nih masih kategori mencari titik lower high. Selama dia tidak break di sini ya. Ini kalau sudah break di atas 1788, lupakan Anda untuk sell. Catatannya di sana. Ya, ingat, lupakan untuk area sell. Meskipun nanti kalau ini ternyata break dan naik ke atas, dan meskipun nanti ada koreksi turun, Anda sudah lupakan yang namanya sell. Ini akan terjadi kenaikan berlanjut. Bisa terjadi mendekati 1804 sampai dengan 1807. Ini tahapannya sampai dengan hari ini ya. Nah, kita lihat aja hari Kamis ini penentuannya seperti apa ya. Yang pasti kalau saya lihat di sini masih ada peluang untuk sell wilayah ini. Ini ada area Quasimodo ya, di mana titik awalnya 1780. Kalau kita lihat area Quasimodo ini, ya ini, nah ini wajib pantau ya 1780 untuk sore hari ini area ini ya. Jadi kalau kita gambarkan lebih detailnya, ini wajib Anda pantau. Di sini saya akan tunjukkan ya. Nah, ini wajib pantau. Tetap harus pasang yang namanya stop loss ya. Nah, ini area pantaunya. Langsung saya gambarkan di sini ya. Nah, ini yang saya tadi bilang, volume kecil-kecil ini juga rawan ya. Rawan pembalikan dari seller. Kalau turun dia tidak akan membentuk kecil-kecil candle turun ya. Ini bisa langsung pam seperti itu. Akan menghabisi satu candle ini. Ini juga kadang-kala ini pancingan dari pemain besar, dia menggiring opini di mana pergerakannya akan naik dan akan menjemput area ini yang akan dia hajar langsung dia turun. Makanya saya bilang pantau wilayah ini. Bagi teman-teman yang belum bertransaksi, mainkan area sell di area ini lebih bagus ya, di area sini. Oke lah, worth it kalau Anda transaksi sell di area sini dibandingkan Anda melakukan posisi buy. Intinya di situ. Dan kalau Anda sell di area-area 1780 atau 1784, Anda pasang stop lossnya tidak terlalu jauh ya, 1700. Yang tarik di atasnya ekor di sinilah kita kasih selisih spread ya, 1789 atau di 1800 ya, 89 oke lah, atau 89.50 masih worth it di area situ. Ya, jadi ini kondisinya. Kalau kita pasang pakai skenario ya seperti biasanya, ini kalau kita ukur pun dengan menggunakan garis ukur dari posisi terendahnya tadi pagi, ini cukup besar sekali ya, udah $15. Biasanya kalau sesi Asia sampai dengan $15 ini masuk ke sesi Amerika. Kita lihat di Amerika nanti apakah akan terjadi kekuatan indeks dolar yang akan mendorong ke bawah. Nanti ini juga ada informasi berita, nanti saya akan bahas sedikit. Ya, ini sudah make sense sih area sini. Memang area sudah menyampai $20 ya, sudah masuk range rata-rata. Kalau dia bergerak sampai 30 ya, dia akan menuju ke level di atas berapa ini? Di atas 1793 nih. Kalau dia nutup 30 ya. Kalau minimal $20 sudah oke sih di area sini. Oke, ini kondisinya. Kalau kita gambarkan dari skenarionya pun, kalau dia turun area ini ya, area Quasimodo ini, chart pattern Quasimodo ini kalau kita lihat ya, dia masih bisa drop di kisaran 1700 minimal ya, 1760-an masih oke. Ini ya, masih area sini 60 sampai dengan 1700. Kalau dia range 30 ya bisa ke 52. Minimal 60 dulu sih kalau saya lihat nih, di kisaran 1760. Tergantung nanti high yang terbentuk aja, ada pembalikannya Anda baru bisa ukur. Untuk saat ini sih sementara saya lihatnya masih bisa ke 1760 ke area situ. Ya, gambarannya sih seperti itu ya teman-teman. Ini. Jadi kalau kita skenariokan nih, yang pertama ini ya, dia akan ke sini. Besar kemungkinan area ini akan menjadi penolakan, baru dia akan turun. Seperti ini ya, dengan turun sampai dengan wilayah ini 1760 lah ya, kisaran di sini. Nah, ini gambarannya ya.
Ini untuk kalau terjadi area ini terjadi penolakan atau pembentukan pattern yang terjadi, atau di time frame 4 jam sudah ada pembalikan candle warna merah di arah sini ya. Dan kalau ini ternyata kuat sampai dengan sesi Amerika, tidak ada perlawanan sama sekali ya, ternyata XAUUSD masih kuat naik, dia akan break, dia menuju ke sini, retest ke sini, dia break ya sampai dengan ke area sini ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya, dua area yang wajib teman-teman pantau juga kalau tidak berbahaya ya di sini ya. Ini area pantaunya. Yang kedua, area pantau terakhir yang menjadi high-nya ini ya, ini tapi ini tinggi sekali sih. Kalau udah sampai di area sini, udah berjalan di atas ini, besar kemungkinan lupakan untuk bergerakan turun ya, karena tadi sudah saya bahas area wave yang ke ini tadi ya, yang wave berapa tadi, wave 4 itu secara waktu sih memang lebih duluan ya, lebih cepat, tapi secara level harga sudah memenuhi persyaratan ya, udah oke lah, memenuhi persyaratan dari pergerakan wave kedua. Oke, sekarang kita lihat ini nanti berita yang akan keluar ya, pukul 19.30 lebih awal, balance of trade ya, dimana previousnya minus 85,5%. Nah, forecastnya ada kenaikan minus 80 ya, minus 80,1. Artinya kalau nanti actualnya minus 80,1%, berarti sudah ada penguatan ya, karena angkanya minus ya, di atas 85. Jadi indeks dolar bisa terjadi yang namanya penguatan nih. Ini berita juga bagus, semoga aja sesuai ya. Kalau dari import sendiri ini middle impact ya, belum ada ya, nanti kita lihat initial jobless claim ya. Nah, ini tingkat pengangguran middle impact ini juga hal yang sama, 19.30, 256 naik 259. Nah, hati-hati ini kalau actualnya sesuai dengan forecast ada kenaikan 259 ya, artinya indeks dolar akan terjadi penurunan. Biasanya berdampak XAUI bisa terjadi lanjutan kenaikan nih. 19.30 ada dua warna berita yang akan rilis ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita lihat untuk sementara ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan manfaat atau gambaran teman-teman untuk melihat potensi dari pergerakan XAUUSD saat ini. Dan jangan lupa bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.